Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qawiyyus sultanu al-wadhihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karumuhu wa ihsanuhu ta'ala majduhu wa 'azima sya'nuhu khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha ilmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim tabarrukan bi dzikri a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala Imam Barzanji, al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Wa qala Imam Ma'ruf al-Farqi, man hayya'a ta'aman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jama'a ikhwanan wa tajammala wa ta'attara kusira yaumil qiyamah ma'as-siddiqin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan mursyiduna wa murabbi arwahna Abuya beserta keluarga besar, yang mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangin umur oleh Allah, diberikan kesehatan jasmani rohaninya, dan juga mudah-mudahan dengan bertambahnya keberkahan beliau pula Allah berikan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan dakwah yang beliau sedang menjalankan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita selaku muridnya kelak bisa mengikuti beliau terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan Wali Amir Jakarta beserta keluarga besar, mudah-mudahan beliau pula senantiasa dipanjangi umur, diberikan kesehatan, amin, senantiasa membimbing kita untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abi Irfan, Zakaria, dan juga para terkutuk yang lain juga yang sama-sama kita hormati, Kiai yang telah menyampaikan usia untuk kita semuanya dari beliau. Mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umur, diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmunya senantiasa manfaat untuk kita semuanya, dan para guru-guru, para tengku semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula yang sama-sama kita hormati para pembesar di MPTT Jakarta, dari kepengurusan tertinggi sampai terbawah yang pula saya hormati, terkhusus panitia pada malam hari ini yang juga saya hormati dan Allah muliakan, Bapak SS setempat, Bapak RW, para kesepuhan setempat pula juga yang saya hormati. Lupa membawa acara hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah rahimakumullah yang saya hormati dan Allah muliakan. Puji serta syukur mari kita sama-sama haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, taufik, hidayah serta hidayah. Atas izin Allah pada kesempatan malam hari ini
kita sama-sama bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia, di acara yang mulia, di peringatan lahirnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan apa yang kita laksanakan malam hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah-langkah kita dari tempat kita masing-masing mudah-mudahan dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduknya kita pun dicatat pahala di sisi Allah. Mudah-mudahan bangunnya kita dari tempat ini diampuni dosa-dosa kita. Hajat-hajat kita semua duniawiyah wa ukhrawiyah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan ke junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga besarnya, para sahabatnya, tabi'in, serta kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak mendapatkan syafatul uzma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Telah kita dengarkan begitu panjang, begitu berisi apa yang disampaikan oleh kiai kita. Ini tinggal kita bisa memahami serta mempraktekannya. Kalau tadi beliau berbicara dari Banten, Rangkas Bitung, saya pun orang tua di Rangkas Bitung. Kebetulan saya punya kecamatan Majak, Kabupaten Lebak. Kemudian saya punya ayah, punya kakek di Jasina, Kampung Koleang. Ada juga di Koleang itu saya punya umi, kemudian di Banten saya punya bapak. Kemudian saya tinggal di Cibinong atas petunjuk saya punya guru, saya punya Akang Haji, untuk saya berada di tempat tersebut. Artinya perjalanan yang kita laksanakan malam hari ini bukan hanya mengumpulkan kita nanti, bahkan sudah terlihat di mata kita dengan perkumpulan yang seperti ini menandakan Allah ridho dengan perkumpulan ini dari bermacam daerah. Lintas kampung mungkin ada, insya Allah dengan sendirinya akan berada di tempat tersebut. Bukan keinginan kita, bukan kepengen kita, karena perjalanan ruh itu sudah lebih dahulu kita berada di sini, kita berjumpa di sini, bahkan kita dipertemukan dengan Buya pun sudah terlebih dahulu di zaman ruh kita. Dan itu tidak bisa kita untuk mengajak orang lain, menarik orang lain. Kalau di masa zaman ruh mereka tidak dipertemukan, maka tidak pernah akan bertemu. Maka dari sinilah saya Masya Allah, kalau dari Banten kemudian dari Lemedia bisa berada di tempat ini sudah gambaran yang nyata di mata kita. Kalau saja di dunia kita dengan segala macam kesibukan dunia, tapi kalau sudah di alam ruhnya Allah pertemukan, dengan mudah Allah akan pertemukan kita. Ibu bapak yang saya hormati dan Allah muliakan, sudah banyak tadi nasihat tentang berpikir, tentang kecintaan semuanya. Saya akan sedikit menyampaikan kenapa sih yang menjadikan pusat di dalam pengamalan adalah thariqah. Dari bahasa tentang cinta itu, persamaannya yang lebih tinggi kalimatnya adalah iskun. Ada iskun artinya cinta, ada khuyalah, ada wallahu, paling rendah hubun. Kenapa kalimat hub ini digunakan?
Padahal dari senenung kata yang paling rendah arti cinta itu. Yang paling tinggi tentang penyebutan cinta, wallah, iskun, khuyalah, itu paling tinggi. Tapi hubun, baik di dalam Al-Quran, baik di dalam hadis, termasuk kalam-kalam ulama yang digunakan kalimat hubun. Apa yang menyebabkan? Ternyata hubun ini adanya pada perjalanan thariqah. Karena hub, dan lihat di hurufnya saja itu ada hak. Kemudian ba, ba-nya itu yang didobel. Karena ba dua huruf yang sama, maka akan di syiddah, diidghamkan menjadi hubbun. Artinya apa? Pada saat kita berbicara cinta, tidak pernah ditemui kecuali orang-orang yang sudah masuk di dalam thariqah. Makanya wajar guru-guru kita tadi, semua sudah dibaca dalam kitab. Kitab tauhidnya sudah dibaca, semuanya sudah dibaca. Kenapa belum pernah menemukan sejati diri? Setelah berada dalam bimbingan mursyid, setelah ada dalam bimbingan syekh, seakan-akan dia baru masuk ke dalam agama. Hub itu hak, berada di dalam hati. Kemudian ba, langsung Pak, dalam hijaiyah itu ba berada dalam ujung bibir kita. Setelah kita mengaku cinta, kemudian tidak ada pelapadan di dalam mulut kita, maka kita belum dianggap cinta. Maka dengan hati kita mencintai Allah, mencintai Rasul, bahkan mencintai kita punya mursyid, maka ikuti dengan apa yang sudah dibimbing oleh guru-guru kita. Tentunya bimbingan guru kita, kita banyak melafazkan la ilaha illallah. Itu butuh diucapkan. Bahkan bahasanya tadi sudah disampaikan oleh guru kita, ada zikir jamak, ada zikir khafi, semuanya itu adalah tentunya ada dalam kedua bibir kita yang digabungkan antara kecintaan yang di dalam hati, kemudian diungkapkan dengan mulut kita dan disatukan dari keduanya. Itulah hakikat kita cinta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam peringatan Maulid ini sangat erat hubungan kecintaan Rasul kepada Allah. Karena Allah itu memilih baginda kita Nabi Muhammad SAW dari 124.000 nabi. Kemudian terus dipilih 113 Rasul. Ada riwayat mengatakan 114. Kemudian dipilih 25 nabi merangkap Rasul. Kemudian dipilih dari 25 Rasul atau nabi merangkap Rasul, dipilih oleh Allah 5 yang disebut ulul azmi. Maka semuanya di dalam thariqah ada disebut muraqabah ulul azmi. Kemudian di saat 25 dipilih 5, ternyata asyraful anbiya wal mursalin, kesimpulannya paling mulia para nabi, paling mulia para rasul adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau saja kita punya nabi paling mulia,
dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya beliau membawa umat yang cinta kepadanya adalah termasuk umat yang termulia. Nah, mudah-mudahan ini salah satu ungkapan cinta kita kepada Rasul. Karena kalau kita berbicara cinta, tidak pernah terbasar, tidak pernah terbatas dengan ruang lingkup. Nggak bisa kita batasi cinta karena tempat, nggak bisa kita batasi cinta karena waktu. Cinta akan terus. Bagaimana guru kita mengajarkan untuk kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita, dengan siapapun kita. Bahkan kalau kita berzikir di depan orang kita banyak, di luar, bahkan di saat kita tidak dengan orang harus lebih banyak lagi. Ini adalah salah satu perjalanan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Ini qadiyah syartiyah. Artinya apa? Katakan hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mengaku cinta kepada Allah. Ya, namanya pengakuan itu sering kita ungkapkan. Ya, sekalipun mungkin kita tidak diakui, tapi kita mengaku kalau kita cinta kepada Allah. Maka qadiyah syartiyah, jika kita betul-betul cinta kepada Allah, dituntut apa buktinya cinta kepada Allah? Kata Allah, fattabi'uni. Di saat kita mengaku cinta kepada Allah dalam Al-Quran, fattabi'uni, ikutilah aku. Siapa? Rasulullah SAW. Enggak ada jalan di dalam kita hidup ingin mendapatkan kecintaan Allah, ingin mendapatkan rahmat dari Allah, terkecuali ada pada perjalanan mengikutinya Rasulullah SAW. Maka sehebat apapun, pada saat kita bisa mendekati Allah, tapi tidak ada pada ajarannya Rasulullah SAW, tentunya ajaran Rasulullah dibawa oleh para guru-guru kita. Maka di saat kita ingin mendapatkan kecintaan Allah, jalannya, caranya mengikuti Rasulullah SAW. Kalau kita sudah berjalan di dalam ajarannya Rasulullah, di dalam akhlaknya Rasulullah, di dalam sifatnya Rasulullah, yuhibbukumullah, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kecintaan kita dengan guru, dengan mursyid, yang memang ini beliau yang membawa kita untuk bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam sifat Nabi yang wajib kita ketahui ada 4: sidik, amanah, tabligh, papanah. Mungkin yang kita tahu hanya 4. Padahal di dalam sidik aja ada 3. Kalau kita ingin mencintai Nabi dan bisa mengikutinya di dalam kejujuran, itu ada 3. Ada sidqun fil aqwal, ada sidqun fil af'al, ada sidqun fil ahwal. Orang bisa saja berkata benar. Maaf, para kiai pun semuanya pasti yang disampaikan benar. Karena yang dibaca hadis Rasul, yang disampaikan ayat, masa ia tidak benar? Tapi kebenaran bukan hanya pada penyampaian. Kebenaran bukan hanya sampai penyampaian saja. Qala Allah, qala Rasulullah.
tapi dituntut di dalam kebenaran, ada pada afal, terakhir ada pada ahwal. Kalau hanya bicara tentang Allah, kalau hanya bicara tentang Rasulullah, lantas perbuatannya tidak ada apa yang disampaikan, maka kata Allah dalam Al-Quran, orang yang seperti ini kabur maqtan indallah an taqula ma la taf'al. Yang menyampaikan kemudian afalnya tidak ada, maka dia akan dikecam oleh Allah. Bahkan orang-orang Majusi yang akan masuk nerakanya Allah berjebatan di punggungnya orang-orang yang menyampaikan ilmu, tapi dalam pengamalan dan dalam ahwalnya itu tidak dipraktekkan. Maka Thariqah mengajarkan sidqun yang sebenarnya, sidqun bil aqwal, agar ucapan kita bisa sesuai dengan afal perbuatan kita, kemudian disedasari akwal hati kita mahabbah kepada mursyid kita. Kalau sudah sampai mahabbah kepada mursyid, dibawa, jangan takut kita. Saya sering kalau dengan guru akan ngaji di saat tawajuh jam 2 hari Senin itu, beliau mengatakan jangan lupa robitoh dengan guru. Pintu untuk menuju hadratillah yang kita disebut kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini bukan hanya gampang, bukan hanya mudah. Bahkan kalau di pesantren itu sudah hafal logatan la ilaha illallah. Tapi yang sulit adalah pengamalan la ilaha illallah ada pada sidqun bil aqwal, sidqun fil af'al, sidqun bil ahwal. Sehingga orang yang sudah mampu 3 sifat ini ada, dia terdorong kepada siddiqi. Ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasuhada. Teman yang terindah di sana itu mereka yang sudah mampu jujur di dalam ucapan, diterapkan dalam perilaku, manteng hatinya dengan mursyid sehingga usul kepada Allah. Itu sifat Rasulullah. Kemudian di dalam amanah pun sama, ada 3. Sama, amanah fil aqwal, amanah fil af'al, kemudian ada juga amanah fil ahwal. Sehingga julukan Rasulullah Al-Amin. Begitupun siddiq, amanah, tabligh pun sama, menyampaikan itu dengan akwal, dengan af'al, kemudian dengan ahwal. Ahwalnya yang menyampaikan kepada kita mursyid kita, semua tadi sudah diceritakan, begitu kasih sayang kepada kita. Beliau tidak pernah mengatakan kita orang-orang yang banyak dosa segala macamnya. Beliau bahkan seakan-akan kalau sudah berhadapan dengan beliau, kita dianggap mulia ketimbang beliau. Ini kita malu di saat kita berhadapan dengan mursyid, seakan-akan bicaranya beliaulah yang banyak dosa, kita yang mulia pada saat itu. Itulah kemampuan kehebatan mursyid yang bisa mensamarkan, menyempatkan, seakan-akan kita diucapkan orang yang mulia, beliau yang mengucapkannya itu. Padahal kita orang maksiat, orang yang banyak lalai, banyak lupa di hadapan Allah. Tapi betul-betul tablighnya beliau kepada kita mengajak betul-betul terwarisi dari Rasulullah, rahmatan lil alamin. Kalau seandainya nggak ada itu, nggak mungkin ini MBTT sampai kepada kita, sampai ke Lewiliang, sampai ke Jazirah, mungkin suatu saat sampai ke Banten. Bahkan tadi sudah disampaikan, sudah sampai ke Banten. Kenapa? Karena beliau
tadi tersifati semuanya dari sifat Rasulullah SAW. Sidiknya ada 3, kemudian amanahnya ada 3, tabliknya pun ada 3 beliau. Ini yang harus kita pahami. Maka kejujuran secara zahiriyah mungkin hanya dalam ucapan, tapi kalau kita lihat dalam makna yang sebenarnya jujur, harus kita lihat dalam perbuatan serta hatinya. Berat, Pak. Ya, makanya sering saya disampaikan oleh guru, hati-hati tidak memberikan sesuatu kepada masyarakat. Yang kamu perkenalkan adalah Allah, yang kamu perkenalkan adalah Rasulullah SAW. Hati-hati, awas jika penyampaian kepada orang tentang Allah dan Rasulnya lantas lewat dari mulut kita yang belum bisa sidqun di dalam akwal, maka itu tidak pernah ada athar kepada masyarakat. Nasihat tausiah yang dikeluarkan melalui mulutnya, sekalipun Al-Quran yang disampaikan, sekalipun hadis Rasul yang disampaikan, tapi keluar dari mulut yang tidak ada sidqun dalam jenis yang 3 tadi, itu bukan menjadikan cahaya buat masyarakat, kadul madin, justru akan menjadikan kegelapan buat masyarakat. Lihat dalam kitab Min Hussaniyah, di situ dijelaskan. Maka yang takut ini kami semua yang suka menyampaikan. Kalau Bapak mengamalkan tadi pentingnya itu mursyid. Nah kan dari mursyid itu kan ada yang menyampaikan. Yang menyampaikan itu termasuk wakil dari mursyid. Jangan sampai yang kita ajak mereka berzikir kepada Allah, yang kita sampaikan di kuping mereka, mereka yang bangun malam, justru yang tahu, bahkan yang menyampaikan dalam keadaan tidur di malam hari. Astagfirullahaladzim. Pada saat ini siapa yang terjadi? Inilah tujuan mursyid, membimbing rohani kita. Karena kalau tidak dibimbing rohani kita, tidak pernah tahu diri kita siapa. Orang mampu jalan, bahkan lari puluhan kilo, bahkan dia mendaki gunung yang tinggi, bahkan dia juara, bahkan dia mampu mengangkat besi bukan hanya 100, bukan hanya 150, bahkan 200 kilo dengan bangganya. Tapi karena mereka tidak punya guru, tidak punya mursyid, nggak mampu mengucapkan, mengangkat kedua tangan dengan Allahu Akbar. Nggak mampu untuk jalan ke tempat zikir, nggak mampu untuk memenuhi atau memakmurkan masjid, padahal mereka gagah secara jasmani, lemah secara rohani. Maka inilah kumpulan-kumpulan yang seperti ini menggugah dari rohani kita. Kalau rohani sudah bangun, Pak, maka jasmani akan mudah. Karena rohani fitrahnya itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrahnya manusia itu dekat dengan Allah. Fitrahnya manusia ingin menyebut nama Allah. Kenapa kok fitrahnya manusia ingin menyebut setelah kita dewasa, kemudian kita jauh? Karena banyak gambaran-gambaran dalam hati kita sudah terlebih dahulu mengisi hati kita dengan penuh dunia, sehingga dunia itulah yang menjauhkan kita, sehingga fitrah kita terjauh pula. Maka hakikat guru kita mengembalikan kepada fitrah semula. Kalau rohani kita sudah terbangun, maka tidak pernah mengenal jauh, tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah mengenal apapun. Bahkan guru kita membimbing, ada pikir sebaik namanya.
buat orang yang sudah terbangun ruhaninya, sebaik itu tidak ada apa-apanya. Bahkan orang yang sudah ruhaninya dibangunkan, maka terus dia akan, sekalipun acara sudah beres, tapi terus aja dalam hatinya illallah, 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 la ilaha illallah. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, itu semuanya sudah dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan kita thariqah semuanya diturunkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib, sampai kepada kita semuanya. Baik yang Qadiriyah atau Naqsabandiyah, Al-Khalidiyah, semuanya banyak thariqah. Itu perjalanan semuanya menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tadi disampaikan oleh guru kita, zikir itu ada dua. Zikrun zikron. Ada zikrun fi nafsihi bainahu wa baina rabbih. Zikir itu ada dua. Zikir pada saat kita menyebut nama Allah, la ilaha illallah, antara kita dengan Allah. Ada apa? Zikir yang utama apa? Berusaha untuk menjauhi segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Pada saat kita melihat yang haram, ingat kepada Allah. Itu zikir yang utama. Dalam kaidah usuliyah, al-jam'u bainahuma afdal, mengumpulkan antara zikir la ilaha illallah, kemudian di saat kita berjalan dimanapun, ingat segala sesuatu yang diharamkan, kita tinggalkan. Ini yang paling utama. Makanya dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Itu teh zikir yang seperti apa yang bisa menenangkan hati kita? Ada zikir ma'al yaqdh, ada zikir ma'al ghaflah, ada zikir ma'al hudur, yang mampu menjadikan hati kita tenang. Setelah zikir kepada Allah, bukan zikir hanya melek saja, apalagi kalau kita zikir di dalam keadaan lupa, tapi zikir ma'al hudur, betul-betul mampu menghadirkan dalam hati kita la ilaha illallah. Baru setelah kita zikir akan bahagia, setelah kita zikir akan tenang, setelah kita zikir akan tentram. Tidak pernah gelisah orang yang sudah sampai kepada makna la ilaha illallah. Kalau seandainya betul-betul zikirnya benar, maka nggak ada cerita-cerita saya pusing, saya tuyul. Itu hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan. Gak mungkin Allah berbohong dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ini tahapan-tahapan yang dibawa oleh mursyid kita, terus dibimbing oleh kita. Bukan perjalanan setahun 2 tahun, Pak. Jangan sampai kita baru masuk setahun sudah pengen usul. Usul bukan incaran kita. Pemberian Allah itu. Apalagi ngahayal pengen jadi wali. Jadi wali murid aja udah cukup. Punya anak perempuan jadi wali nikah. Jangan berhayal pengen jadi wali. Cukup kita mah yang dituntut mahabbatillah wa rasulih wa akhyarihim. Yang dituntut dalam kalam Imam Nawawi, mencintai Allah, mencintai Rasul, dan mencintai pilihan-pilihannya. Pada saat kita betul-betul mencintai Allah, Rasul, beserta pilihannya, ahyanan wa amwatan, baik itu yang dipilihnya sudah wafat ataupun masih ada, itu cara untuk, karena makom mahabbah nggak ada tandingannya. Makom mahabbah nggak ada tandingannya. Berbicara mahabbah tidak harus ngikutin af'alhum, perbuatan mereka, nggak harus. Kalau seandainya dengan mahabbah, kecintaan, harus mengikuti semua perbuatannya, berarti golongan mereka kita. Paham gak? Maka mahabbah tidak harus. Para syaratun alaih, bukan syarat di dalam kita mencintai seseorang, mencintai
Wahai orang yang dicintai oleh Allah, untuk mengerjakan apa yang diperbuatnya, apa yang dikatakannya. Kalau misalkan perbuatan semuanya sudah kita diikuti, sudah mampu mengikuti, bagian dari mereka itu. Sedangkan kita kan murid. Murid cukup satu aja berikan cinta kepada mereka. Bidai suyuh dalam kitab Al-Hikam. Ini kinayah. Pada saat kita mencintai kepada mursyid guru kita, ada pada bidai suyuh apa? Ini namanya lengan baju. Lengan baju itu Pak, kalau guru gerak nggak? Kalau kita gerak nggak? Ke atas ini gerak, ke bawah gerak, ke kanan kiri gerak. Begitupun seorang murid layaknya dengan lengan baju guru seperti itu. Berangkat ke sana, berangkat. Jangan ke sana, jangan. Itu sudah. Ini maksud mahabbah. Semua guru mengajarkan ada pada makhluk tersebut. Maka yang kita amalkan sekarang ini untuk sampai ke sana. Jangan ngayal ingin seperti guru, jadi mursyid segala macam. Terlalu berat, Pak. Emang kagak capek apa jadi mursyid? Masya Allah. Jadi mursyid, jadi pembimbing haji aja capek. Penunjuk jalan apa lagi? Penunjuk jalan menuju Allah. Sudah kita diberikan tempat yang mulia apa? Bisa mencintai mereka, bisa cinta kepada mereka. Cukup, lebih daripada cukup buat kita, terutama di akhir zaman. Apa yang beliau isyaratkan kita ikuti, apa yang beliau larang kita bisa meninggalkannya, sekalipun berat untuk kita. Kalau kita mencintai dan ingin ikut bersama beliau, seperti itulah. Makanya siapa kalau kita dicintai oleh musik, pasti semua omongan ke kita yang itu tak pasti kita. Kadang-kadang kalau kita musik galak musik. Oh galak gimana? Ya Pak, justru ya musik itu seperti itu, mengajak kita, menegur kita. Karena pada saat mukul kita, nyentil kita, hakikatnya mukul hati kita. Itulah Pak, di dalam memahami tentang tadi, kenapa para ulama mengambil kalimat bukan dengan iskul, bukan dengan wala, bukan dengan khiyam, tapi dengan hukum. Karena hukum itu perjanjian ada pada kalimat. Dan inilah insya Allah yang akan membawa kita nanti pada saat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan dalam kitab Al-Hawi Lil-Fatawi tentang orang yang punya mursyid yang paling ditunggu-tunggu oleh kita pada saat sakaratul maut, yang membimbing kita, bukan istri kita, bukan anak kita. Ucapan istri itu hanya sebatas bimbingan buat kita. Tuhan kita sudah jalan dengan mursyid kita. Mursyid kita ada di kepala kita. Kul muridi, ucapkan hai muridku, la ilaha illallah. Kul muridi, Allah. Di saat disitulah pertengkaran antara iblis untuk menarik, untuk mencopot kalimat la ilaha illallah, untuk mencopot keyakinan kita kepada Allah. Di situ mursyid kita berusaha, jangan ke sana. Inilah jalannya. Allah, la ilaha illallah. Sudah. Bahkan mursyid bukan hanya di alam sakaratul maut, bahkan ada yang mengatakan sampai ke alam barzakh. Sampai ke alam barzakh. Ini hanya kita yang berpikir dan mereka harus bisa memahami yang seperti ini. Jadi nggak sembarangan Pak. Perjalanan yang seperti ini, perjalanan yang besar, perjalanan yang agung,
banyak orang tidak tahu. Makanya wajar tadi kalau cerita beliau katanya dibilang orang ini orang itu, wajar. Emang Rasul dipuji? Rasul tidak pernah dipuji. Rasul dicaci, Rasul dimaki, bahkan Rasul dilempari oleh kotoran. Itu semuanya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hanya ustaz, hanya orang biasa, Nabi saja, orang yang termulia, orang yang sudah dibersihkan oleh Allah, yang akan memegang kunci surga, masih dihina, masih dicaci, masih dimaki, bahkan dilempar dengan kotoran. Itu baginda Rasulullah SAW. Tapi apa balasan beliau? Bisa dimaki, tidak pernah memaki kembali. Bisa dicaci, tidak pernah mencaci lagi. Bisa dilempari, tidak pernah melempari lagi. Jadi kalau kita berdakwah itu sudah pasti perjalanan kita seorang dai harus ngalamin yang seperti itu. Saya waktu di Hadratul Maut itu setiap saya keluar Pak dengan rombongan atas perintah guru harus ke sana, saya berangkat, di sana dilempar Pak kita. Masjidnya sama, masjidnya kayak di kita nama-namanya, bahkan ada masjid Utsman bin Affan, masjid Abdurrahman bin Auf di sana Pak. Sampai di sana kan listrik sudah dimatiin, setelah kita nggak ada apa. Kemudian pada saat kita sholat dilemparin dari luar. Bayangin Pak, itu negara sana masih ada yang seperti itu. Di kita nggak ada di Indonesia Pak. Alhamdulillah. Bahkan pada saat kita diundang dilempar pakai jeruk, disuguhi jeruk, begitu nikmat, begitu indah. Jadi kalau hanya sebatas tetangga orang lain menghina kita, jauh ketimbang penghinaan Rasul dari para masyarakatnya. Kita tahu sejarah tentang Itoib, bagaimana apa yang luka Rasul, jidatnya luka, pelipisnya luka, kemudian giginya pun patah, kakinya pun sama, bersama Abdullah bin Mas'ud tadi yang sudah diceritakan. Apa beliau berkata? Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka, fa innahum la ya'lamun, karena mereka enggak tahu. Kemudian malaikat tanya, malaikat aja pengen membantu, datang Jibril, ya Muhammad, apa begitu saja kamu? Coba tolong minta kamu berkasih Allah. Sekarang kamu dilemparin. Kata malaikat Jibril, coba kamu minta kepada Allah. Jika kamu minta kepada Allah untuk dibalikin, seketika aku balikin di kampung. Apa jawaban Rasul? Jangan ya Jibril, ini urusan saya, kamu mau usah ikut-ikut. Udah pergi jasa pergi. Diusir itu Jibril, Rasulullah. Bayangin, kalah coba tuh. Ya, keinginan Jibril dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul? Ya Jibril, sekarang yang nimpu saya, yang melempar saya, jika kakeknya, aku akan tunggu anaknya. Jika yang melempar itu anaknya, bapaknya, anaknya akan tunggu. Jika yang melempar anaknya, aku tunggu cucunya. Jika pada saat itu yang melempar bapaknya, dia akan tunggu anaknya. Jika yang melempar anaknya, aku akan tunggu cucunya. Jika yang melempar cucunya, aku akan tunggu cicitnya. Pada akhirnya apa? Sekarang mungkin yang para guru-guru semua yang pernah ke Arab, Taif itu negara paling indah. Taif itu ibarat di Bogor puncaknya, yang subur. Segala macam yang kita temui di sana, buah-buahan itu dari Taif kebanyakan. Coba kalau dikabulkan permintaan Jibril, jadi apa tuh negara Taif sekarang? Tentunya seperti tanah Lut yang tidak bisa hidup manusia. Jangankan manusia, pohonan pun tidak hidup di sana. Tapi ternyata Rasulullah SAW sudah terwaris kepada guru-guru kita. Sayangnya, cintanya dihina, dikatai, senyum mereka. Kita begini yang kesal. Siapa yang mau udah lagi deh? Betul? Betul. Guru kita dihina, kita ngamuk. Wajar karena muridnya. Guru kok nggak ngamuk sih? Karena sudah tersimpati, sudah terwarisi. Itulah di dalam kita bertorikoh. Maka di dalam peringatan Maulid ini tidak lepas perjalanan tersebut. Memperingati Maulid untuk kita yang bertorikoh adalah untuk sampai kepada kecintaan kepada mereka. Ciri cinta kepada mereka, tinggalkan larangannya, kerjakan apa yang diperintahkannya. Pada saat kita sudah mampu mengikuti perintahnya, meninggalkan larangannya, dan kita sekalipun tidak mampu mengerjakan amaliyahnya,
kita sudah termasuk orang-orang yang selamat insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan malam hari ini dari peringatan Maulid, kemudian juga dengan rutinitas kita setiap malam Senin, tentunya insya Allah mudah-mudahan dengan peringatan Maulid kita mendapatkan syafaat itu sama dari Rasulullah SAW. Juga mudah-mudahan perkumpulan kita dengan satu sama lain kasih sayang dari hati kita yang dalam, mudah-mudahan ada nalur dari murid kita. Amin ya Allah. Khusus dari murid kita. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan taat kepada Allah. Amin. Meninggalkan larangan-larangan Allah Amin. Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita selamat dunia wa akhirah, dan mudah-mudahan kita wafat nanti dalam husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada yang mulia guru kita yang telah mensyarahkan dalam hidup kita dengan mutiara yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa jadi pengamalan kita insyaallah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan zikir yang